البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, surat Al-Baqarah juz yang kedua, ayat yang ke-235. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-235 dari surat Al-Baqarah, yang mana ayat tersebut membahas berkaitan masalah apabila para lelaki ingin melamar seorang wanita yang bekas diceraikan dengan perceraian yang bain atau ditinggal mati suaminya, maka tidak masalah setelah habis masa iddahnya. Namun di masa-masa iddah tersebut, selama belum habis masa iddahnya, tidak boleh melakukan perjanjian, ikatan seperti berzina atau kesepakatan menikah ketika masih masa-masa iddah, karena dikhawatirkan setelah itu nanti nggak jadi, atau dikhawatirkan nanti yang namanya perzinahan haram. Jadi bagaimana yang diperbolehkan? Diperbolehkan manakala hanya sekedar memberikan isyarat. Barakallahu fiikum, isyarat mungkin dengan keluarganya. Bahwasanya kemungkinan besar wanita tersebut masih ingin nikah, sehingga nanti kalau sudah selesai iddahnya baru dilamar atau istilahnya menikah. Barakallahu fiikum. Tidak masalah, tapi kalau di masa-masa iddah, di masa-masa dalam artian masih di dalam iddahnya, enggak boleh dia melamar waktu itu. Atau tidak boleh bagi dia melakukan perjanjian rahasia, yaitu untuk berzina dan misalnya. Kita lihat nanti. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim." Artinya, wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khidbatin nisa'. Tidak ada dosa bagi kalian, wahai segenap para lelaki, terhadap perkara yang kalian isyaratkan untuk melamar seorang wanita. Imma wanita tersebut adalah wanita yang diceraikan oleh suaminya perceraian yang bain, atau wanita yang ditinggal mati suaminya namun setelah masa iddahnya habis. Au aknantum fi anfusikum, atau sesuatu yang kalian sembunyikan pada diri-diri kalian, masih kalian enggak mengungkapkan gitu ya, cuman ada niatan mau menikahi gitu loh. Ada niatan mau menikahi. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kalian akan mengingat dan juga menyebutkan mereka. Walakin la tuwa'iduhunna, akan tapi jangan sampai kalian barakallahu fikum membikin perjanjian, ikatan perjanjian rahasia dengan perzinaan atau kesepakatan untuk menikah di pertengahan iddah. Maksudnya masih dalam masa iddah enggak boleh rencanakan ketemu langsung atau ngobrol rahasia berzina, itu enggak boleh. Paham ya? Barakallahu fikum, karena tetap dia posisinya bukan istri, masih orang lain. Sehingga masa iddah selesai, tafadhal silakan. Dengan walinya tentunya, itu enggak langsungan. Maksudnya enggak langsung berhubungan dengan si wanita tersebut. Kita lihat sini. Walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Akan tapi jangan sampai kalian menjanjikan mereka untuk dinikahi secara rahasia dengan berzina. Itu maksudnya ya, secara rahasia dengan berzina. Atau
Nah, barakallahu fikum, membikin kesepakatan untuk menikah di pertengahan iddah, jangan sampai karena masih belum diperbolehkan pertengahan iddah menikah. Nah, sampai iddahnya selesai. Illa an takunu qaulan ma'rufa, kecuali kalau kalian mengucapkan ucapan yang dipahami dari ucapan tersebut, nah bahwasannya wanita tersebut masih saja ingin tetap menikah. Maksudnya itu, nah barakallahu fikum, tidak boleh langsungan sama wanita itu, melalui keluarganya nggak masalah. Mungkin suatu ketika nanti selesai iddahnya, mungkin kami mau melamar misalkan, paham ya? Nggak masalah. Tapi kalau dengan perempuan itu nggak boleh. Nah, perempuannya tadi, paham ya? Mau rahasia, terang-terangan atau kesepakatan menikah di pertengahan iddah nggak boleh juga. Apa maksudnya? Jadi harus nunggu iddah selesai dulu. Masa iddahnya sudah kami jelaskan ya. Kalau ditinggal mati suaminya sampai, kalau dia dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Kalau dalam keadaan tidak hamil, na'am barakallahu fikum, 4 bulan 10 hari. Kalau dalam keadaan diceraikan, posisi dia hamil sampai melahirkan. Kalau posisi dia tidak hamil 3 kali sucian itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau belum dukhul sama sekali, enggak ada iddah bagi wanita tersebut. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau misalkan ada salah seorang wanita membawa anak bawaan, anak tiri istilahnya ya. Kalau seandainya kita mau menikahi wanita tadi, nah barakallahu fikum, bagaimana biar anak tiri itu menjadi mahram bagi kita? Paham ya? Caranya nikah dukhul. Karena syarat dukhul syaratnya. Nah, kalau cuma akad setelah itu belum dukhul, nah maka wanita tadi tetap masih belum mahramnya. Paham itu maksudnya? Nah, jadi syaratnya dukhul sebagaimana yang tercantum dalam ayat. Nah, rabaib itu istilahnya kan tiri, anak-anak tiri. Nah, barakallahu fikum. Jadi ibu anak-anak tiri itu, nah barakallahu fikum, boleh kalian nikahi. Nah, dan nanti kalau seandainya barakallahu fikum, kalian belum dukhul dengan ibu-ibunya tadi, boleh kalian menikahi anaknya. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalau diceraikan sebelum dukhul. Paham belum? Nah, karena apa? Karena syaratnya dukhul tadi itu sebutkan dalam, nah barakallahu fikum, Al-Qur'anul Karim, dan juga dijelaskan para ulama. Jadi syaratnya, nah barakallahu fikum, kita misalkan menikah dengan janda bawa anak satu perempuan, berarti anak tiri kan? Kapan anak tiri itu mahram bagi kita? Kalau kita sudah nikahi janda itu dan dukhul. Paham ya? Kalau cuma akad tak belum. Paham enggak maksudnya? Akad, setelah akad diceraikan belum dukhul, boleh nggak nikahi anaknya tadi? Boleh. Paham ya? Itu secara dalil seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, nama istilahnya rabaib ya, rabibah atau rabib atau rabibah. Rabaib itu adalah anak-anak tiri. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kalau misalkan bapaknya duda bawa anak bawaan laki-laki, perempuannya janda bawa anak bawaan perempuan, antara perempuan, anak perempuan tersebut dengan anak laki-laki yang dibawa bapaknya di, istilahnya statusnya anak tiri ya. Nah, itu, nah barakallahu fikum, kalau bapak tadi sudah menikah dengan janda tadi, boleh nggak anak tiri dinikahkan dengan anak tiri? Gimana? Atau? Boleh nggak? Anak tiri dinikahkan dengan anak tiri? Maksudnya anak bawaan bapak dinikahkan dengan anak bawaan ibu, boleh nggak? Boleh. Kan mahramnya. Paham ya? Yang nggak boleh tuh anak, misalkan anak bapaknya yang asli dengan ibu tadi itu, misalkan kemarin anak, misalkan melahirkan anak, kemudian anaknya itu dinikahkan dengan apa? Anak kandungnya ini nikah dengan anak tirinya, nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau anak tiri dan anak tiri nggak masalah. Nah, barakallahu fikum. Itu disebutkan dalam kitab fikih ya. Nah, kita lihat sini. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan jangan kalian memiliki ikatan yang sangat kuat untuk apa? Untuk segera melakukan akad nikah di waktu-waktu masa iddah hingga habis masa iddahnya. Maksudnya itu enggak boleh melakukan transaksi atau istilahnya mengungkapkan langsung di situ dengan wanita tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sampai habis masa iddahnya, bolehlah dia baru melamar melalui walinya gitu istilahnya. Nah, kita lihat di sini, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian, maka berhati-hatilah kalian. Wa'lamu annallaha ghafurun halim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun dan Maha Lembut. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, wala isma 'alaikum ayyuhar rijal, tidak masalah, tidak berdosa
atas kalian wahai segenap para lelaki. Ini termasuk apa? Kalau para lelaki sudah punya keinginan untuk menikah, nah barakallahu fikum, maka hendaknya segera menikah kalau punya kemampuan. Nah, kalau ditunda-tunda itu justru apa? Justru dikhawatirkan terjadi perkara-perkara yang terjerumus pada perkara yang tidak diperkenankan, perzinaan atau semisalnya maksiat, paham ya? Nah, oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nah, artinya wahai segenap para pemuda, apabila kalian sudah mampu untuk menikah maka segeralah menikah. Nah, karena di dalam pernikahan tersebut lebih bisa menjaga pandangan dan lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluannya. Nah, kemudian lanjutan hadis itu bagaimana? Fa illam yastati' fa'alhi as-shaum. Nah, apabila dia tidak mampu atau belum mampu maka hendaknya dia berpuasa. Fa inna lahu wija. Nah, fa inna lahu wija, karena sesungguhnya bagi dia, nah barakallahu fikum, di dalam berpuasa tersebut ada tameng yang bisa membentengi dia. Nah barakallahu fikum sampai Allah SWT mudahkan. Jadi termasuk pembenteng kalau ketika dia, nah barakallahu fikum, belum mampu, kemudian istilahnya, nah barakallahu fikum, dia mau bertahan, maka diiringi dengan puasa tadi. Tapi kalau sudah mampu segera. Nah kalau sudah mampu segera. Kita lihat di sini, wahai segenap para lelaki, fima tulammihuna bihi, kalian tidak berdosa terhadap apa yang kalian isyaratkan. Nah min talabiz zawat bin nisa'i al mutawaffa anhunna azwajuhunna. Nah, tidak berdosa terhadap apa yang kalian isyaratkan berupa ingin menikahi para wanita yang ditinggal mati suaminya, awil mutallaqat talaqan ba'inan fi asna'iddatihinna, atau para wanita yang diceraikan suaminya dengan perceraian yang ba'in. Perceraian ba'in berarti cerai yang pisah ya, cerai yang 3 itu. Naam, di pertengahan iddah mereka tidak masalah, cuman keinginan itu enggak masalah, paham ya? Tapi keinginan ini diwujudkan nanti kalau sudah selesai iddahnya, kan itu. Naam, isyarat-isyarat enggak masalah. Wala dzanba 'alaikum aidan fima atmartumuhu fi anfusikum min niyyatiz zawat bihinna ba'da intihai iddatihinna. Dan enggak ada dosa juga untuk kalian terhadap apa yang kalian sembunyikan di diri-diri kalian. Ada niatan untuk menikahi apa? Mereka setelah selesai iddahnya. Apa maksudnya ya? Jadi ada niatan, nah barakallahu fikum, untuk menikahi para wanita tadi. Nah, ketika selesai iddahnya itu enggak masalah, enggak berdosa. Nah, kita lihat sini. Alimallahu annakum satadkuruna an-nisa'al mu'taddat. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian akan, nah barakallahu fikum, mengingat para wanita yang, nah mereka masih berada di masa iddahnya. Walan tasbiru 'ala as-suqut anhunna, dan kalian pun tidak akan mampu sabar untuk diam dari mereka atau tentang mereka. Lidhafikum, karena lemahnya kalian. Lidzalika, oleh karena itu, abahalakum an tadhkuruhunna talmihan au idmaran fin nafas. Oleh karena itu diperbolehkan untuk kalian apa? Nah, menyebutkan atau mengingat mereka talmihan sebagai bentuk isyarat, au idmaran, atau disembunyikan di dalam hati kalian. Orang enggak tahu kan istilahnya, cuman dia ada keinginan untuk menikahi, misalkan si fulanah misalkan, paham ya? Cuman pasti dia diam itu loh, paham ya? Enggak menyampaikan. Nanti sampai selesai iddahnya baru datangi walinya misalkan. Enggak masalah. Nah, wahdaru an tuwa'iduhunna 'ala nikah sirran bizina awil ittifaq 'ala zawaj fi asna'il iddahni. Ini larangannya. Dan berhati-hatilah kalian melakukan perjanjian dengan mereka untuk menikah secara rahasia dengan perzinaan, paham ya? Bizina, na barakallahu fikum, awil ittifaq 'ala zawaj fi asna'il iddah, atau sepakat melakukan kesepakatan untuk menikah di pertengahan iddah. Nah, ini dilarang. Nah, barakallahu fikum, melakukan ikatan rahasia untuk berzina atau melakukan kesepakatan untuk menikah di pertengahan iddah. Apa maksudnya ya? Naam. Illa an taqulu qawlan yufhamu minhu anna mislaha yarghabu fiha al-azwaj. Naam, kecuali jika kalian mengucapkan ucapan yang dipahami dari ucapan tersebut bahwasanya semisal wanita tersebut itu masih ada keinginan untuk menikah. Nah, barakallahu fikum, dalam isyarat-isyarat enggak masalah. Dengan walinya ngobrol-ngobrol enggak masalah. Cuman kalau melakukan transaksi atau istilahnya ikatan perjanjian dengan wanita tersebut secara rahasia atau diam-diam untuk berzina atau kesepakatan nikah sebelum masa iddahnya selesai, enggak boleh. Nah, enggak masalah kan kita ngobrol-ngobrol sama bapaknya?
nggak masalah, paham ya? Ngobrol-ngobrol tapi istilahnya kan masih nanti, cuman ada isyarat lah bahwasanya si wanita itu mungkin nanti kalau sudah selesai iddahnya masih ada keinginan menikah, misalnya ngobrol-ngobrol sama orang tuanya nggak masalah. Oh ya, tapi kalau kita langsung hubungi wanitanya, rahasia, perjanjian, berzina, kesepakatan nikah sebelum iddah selesai nggak boleh. Nah, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Illa an taqulu qawlan yufhamu minhu anna mislaha yarghabu fiha azwaj wa la ta'zimu ala 'aqdin nikah fi zaman al-iddah hatta tanqadiya muddatuha. Dan jangan kamu berkeinginan kuat sekali untuk melakukan akad nikah di waktu-waktu masa iddah hingga masa iddahnya selesai. Paham ya? Jadi sabar dulu gitu loh, sabar dulu sampai masa iddah selesai, tafadhal silakan. Nah, itu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fakhafuh, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada pada diri kalian, maka merasa takutlah kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ghafurun liman taba min dzunubih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa saja yang bertobat dari dosa-dosanya, halimun ala ibadih, dan zat yang maha lemah lembut terhadap para hambanya, la yu'ajjil alaihim bil uqubah. Allah Taala tidak segera atau tidak menyegerakan atau tidak segera atau menyegerakan memberikan hukuman terhadap mereka, masih ditunggu. Dalam artian masih ada barakallahu fikum rahmah, karena Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu segera mengadab, itu setiap kesalahan langsung diadab. Tapi buktinya kalau kesalahan dihitung 1. Tapi kalau kebaikan dihitung bisa jadi 10 kali lipatnya itu. Menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan kemurkaannya. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan kemurkaanku. Buktinya tadi itu diantaranya. Nah, setiap kali berbuat kebaikan dilipat gandakannya enggak? Nah, tapi kalau perbuatan kesalahan, perbuatan kejelekan dihitung 1. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki rahmah, niscaya setiap kesalahan langsung dihukum. Ya enggak? Enggak ada ampunan lagi. Taubat pun enggak diampuni. Nah, jadi perlu diperhatikannya. Naam. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Satu lagi, qala Allah Ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa mat'uuhunna 'alal muusi'i qadaruhu wa 'alal muqtari qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ini ayat yang ke-236 berkaitan masalah jika kalian menceraikan istri-istri kalian dalam keadaan belum menjimai, belum dukhul istilahnya. Itu bagaimana? Ngam, barakallahu fikum. Ada enggak iddahnya bagi wanita tersebut atau tidak ada? Langsung nikah boleh? Boleh. Paham ya? Nah, selama belum dukhul. Ayo, lihat sini. Na'am barakallahu fikum. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak ada dosa bagi kalian wahai segenap para suami jika kalian menceraikan istri-istri kalian setelah akad terjadi dan kalian belum berhubungan dengan mereka, belum berjima dengan mereka, au tuhaddidu mahran lahunna, atau kalian sudah sebelum kalian menetapkan mahar untuk mereka, atau belum istilahnya dibatas-batasi, belum dibagikan atau maharnya masih ada. Wa matti'u, barakallahu fikum. Kemudian apa? Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu. Namun kalau seandainya barakallahu fikum diceraikan sebelum dukhul tersebut, maka hendaknya kalian juga paham memberikan sedikit harta yang Allah telah mudahkan untuk mereka dikasih, karena mungkin kaget dengan perceraian tersebut, sebagai bentuk daf'an li wahsyatil talaq, karena mungkin mengerikan perceraian itu ya, akhirnya dikasihlah uang sesuai dengan kadarnya. Nah, kita lihat sini. Wa matti'uhunna, dan berikanlah kepada mereka sedikit harta yang Allah telah mudahkan. Alal musli'i qadaruhu, bagi orang yang punya keluasan harta sesuai dengan kadarnya. Wa 'alal muqtiri qadaruhu, dan bagi orang yang fakir, sedang-sedang, ya dia memberikan apa yang Allah telah mudahkan. Mata'an bil ma'ruf, dengan pemberian yang dianggap ma'ruf atau baik. Paham ya maksudnya? Jadi ketika diceraikan itu posisi belum dukhul, ya berilah dikit gitu istilahnya. Kalau istilahnya punya keluasan harta ya sesuai dengan kadarnya istilahnya, agar mereka pun, wanita tersebut senang gitu loh, senang dan juga tidak merasa kaget dengan perceraian tersebut. Nah, kita lihat sini. Haqqan 'alal muhsinin. Barakallahu fikum, ini sebagai apa? Sebagai bentuk
na'am barakallahu fikum, na'am hak yang ditetapkan bagi orang-orang yang na'am berbuat baik kepada mutallaqat, yaitu pada para wanita yang diceraikan. Jadi termasuk bentuk berbuat baiknya ketika ceraikan ya dia ngasih lah istilahnya sedikit daripada apa yang Allah Ta'ala mudahkan untuk dikasihkan. Nah, kita lihat qala al-mufassirun asbahumullah, la isma 'alaikum ayyuhal azwaj, tidak ada dosa bagi kalian wahai segenap para lelaki atau para suami, in talaqtumun nisaa ba'dal 'aqdi 'alaihinna, jika kalian menceraikan para wanita setelah akad dengan mereka, wa qabla an tujami'uhunna, dan sebelum kalian berjima atau berhubungan badan dengan mereka, au tuhaddidu mahran lahunna, atau sebelum kalian apa? Nah, barakallahu fikum, membatasi mahar-mahar untuk mereka. Wa mat'uhunna bisyai'in, dan berikanlah mereka kesenangan dengan sedikit atau sesuatu yang tafi'na bihi jabran lahunna, yang mereka barakallahu fikum mengambil manfaat dengannya sebagai bentuk tambalan untuk mereka. Karena mungkin ketika diceraikan mungkin sedih atau apa, nah itu kasih. Nah, wa daf'an li muhsyatit talaq, dan juga dalam rangka untuk menolak kengerian perceraian tersebut. Wa izalatan lil ahqad, dan untuk menghilangkan apa? Orang-orang yang dengki atau orang-orang yang dengki atau istilahnya dendam. Paham ya? Dikasih itu biar istilahnya tenang gitu loh keadaannya. Wa hadil mut'ah tajibu bihasabi halir rajul al-mutalliq. Namun barakallahu fikum, mut'ah ini atau barang yang hendak diberikan ini diwajibkan sesuai dengan kadar lelaki yang menceraikan tadi. Kalau orangnya kaya yang ngasih sesuai dengan kekayaannya, dalam artian itu secukupnya, sesuai dengan ma'ruf lah. Sementara yang ma'ruf itu kembali ke uruf, kembali ke kebiasaan atau adat kalau urufnya, apa ya. Nah, kita lihat sini. Alal ghani qadra sa'ati rizqih. Wajib atas orang yang kaya maka sesuai kadar keluasan rezekinya. Wa alal fakir, dan wajib juga atas orang yang fakir qadra ma yamlikuhu, sesuai dengan kadar apa yang dia miliki. Dalam artian ya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala mudahkan bagi dia memberinya. Mata'an 'alal wajhil ma'ruf, ya, diberikan sebuah pemberian barang sesuai dengan sisi yang ma'ruf syar'an secara syariat. Wa huwa haqqun sabitun 'alal ladzina yuhsinuna ilal mutallaqat wa ila anfusihim bi ta'atillah, dan ini adalah hak yang wajib atas orang-orang yang mereka hendak berbuat kebaikan kepada orang-orang atau para wanita yang diceraikan tadi, dan juga kebaikan untuk diri mereka dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya barakallahu fikum masih mengenai perceraian juga, yaitu yang dikenal dengan barakallahu fikum atau sambungan daripada perceraian yang sebelum dukhul. Insyaallah taala kita baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.